Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Umam Hidayat. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari berita Badan Legislasi DPR RI yang menekankan DKI Jakarta memiliki kekhususan pada sistem pemerintahannya dan dari sisi pengelolaan asetnya bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi produktif seperti Kemayoran, GBK, dan Monas. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi mengatakan, pembahasan RUU DKJ masih dalam pembahasan Balik guna menyempurnakan permasalahan atau poin-poin yang menjadi urgensi dan fokus pembahasan terkait perubahan daerah khusus Jakarta. Baidowi menjelaskan, DKI Jakarta memiliki kekhususan pada sistem pemerintahannya, yakni pilkada hanya dilakukan di tingkat provinsi, sedangkan pimpinan kabupaten atau kotanya ditunjuk langsung oleh gubernur. Dari sisi pengelolaan aset, Jakarta memiliki sejumlah aset strategis seperti Kemayoran, GBK, serta Monas. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut kepada Pemprov Jakarta untuk menjadi sumber ekonomi yang produktif dan dikelola secara otonom. DKI Jakarta kekhususannya terjadi pada sistem pemerintahannya. Apa? Yakni pilkada hanya dilakukan di tingkat provinsi. Kabupaten kotanya ditunjuk oleh gubernur. Itulah kekhususan pemerintahan di Jakarta. Selain itu, karena DKI Jakarta ini cukup banyak nanti bebannya, maka ada beberapa aset-aset negara yang bisa dilimpahkan dikelola oleh Jakarta. Contoh, Kemayoran, GBK, Monas, itu jangan dikelola pemerintah pusat lagi karena adanya di Jakarta. Ya harus dikelola oleh Jakarta. Ahmad Baidowi menjelaskan, Jakarta sudah lama menjadi pusat ibu kota, sehingga perlu diberikan kekhususan dan pengecualian dibanding provinsi lain di Indonesia. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 5 DPR RI berharap pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Padang dapat diselesaikan sesuai target serta mampu membuka akses dan peluang bagi wisatawan domestik maupun internasional untuk berkunjung ke dua wilayah tersebut. Pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Padang yang menghubungkan Provinsi Riau dengan Sumatera Barat diharapkan mampu membuka akses dan peluang bagi wisatawan domestik maupun internasional untuk mengunjungi lokasi wisata di wilayah tersebut. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal berharap agar pembangunan ruas jalan tol yang menghubungkan dua provinsi ini dapat segera diselesaikan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan. Ia juga mengapresiasi pembangunan ruas jalan tol yang secara progres menurutnya cukup baik. Tahap pertama tadi sudah selesai dari Kampar ke sini. Tinggal kita menunggu seksi ke Bangkinangnya. Kita harapkan tadi dari penjelasan dari Utama Karya, harapannya tahap selanjutnya akan bisa selesai secepatnya. Dari sisi kualitasnya tadi kami sudah kita lewati sama-sama. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Utama Karya. Saya kira bagus proses pengerjaannya. Sementara itu, Kepala BPJN Riau Julian Sah menyatakan, target penyelesaian pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Padang diperkirakan akan terhubung di atas tahun 2025 karena sangat tergantung pada kondisi keuangan dan pembiayaan negara. Jadi yang jelas ini pentahapan ya, karena mungkin kondisi keuangan negara juga ya, sehingga mungkin bisa terhubung setelah di atas tahun 2025. Kalau tahun ini kita apa yang sudah dicanangkan, misalnya sampai dengan Tanjung Alai, Koto Kampar kan sudah bisa selesai nih. Tinggal kita kejar yang dari Sumatera Barat, dari Padang. Ya. Aang Nugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menyajikan informasi kepada Anda terkait dengan Komisi 11 DPR RI yang menilai kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 3,38% belum ideal.
mengingat lonjakan harga bahan pangan dan inflasi yang terjadi membebani perekonomian masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai kenaikan UMP harus menunjukkan keberpihakan dan mempertimbangkan setiap aspek, mulai dari pekerja hingga pengusaha, agar besaran angka UMP tidak mengganggu roda perekonomian. Angka kenaikan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 merupakan hasil pertimbangan setiap aspek agar roda perekonomian di DKI Jakarta tetap berjalan dengan baik. Kendati demikian, Komisi 11 DPR RI menilai kenaikan UMP sebesar Rp5.067.000 tersebut masih belum ideal. Anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga menyampaikan, kenaikan UMP harus menunjukkan keberpihakan dan mempertimbangkan setiap aspek pekerja hingga pengusaha, agar besaran UMP tidak mengganggu roda perekonomian. Memang mungkin belum ideal, tapi paling tidak minimum ada perubahan. Belum sampai memenuhi apa yang dikehendaki oleh saudara-saudara kami buruh, tapi paling tidak di sini kami menunjukkan keberpihakan terhadap semua, terhadap baik buruh, baik juga namanya pengusaha. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menegaskan, kenaikan UMP harus dibarengi dengan stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Apapun itu, masyarakat kita bisa lebih sejahtera. Yang kita upayakan adalah bagaimana supaya pemerintah bisa menekan harga-harga pangan, sehingga daya beli daripada masyarakat kita, terutama tentu buruh lah dan pekerja-pekerja tingkat bawah itu, daya belinya masih bisa bertahankan. Itu yang paling kita harapkan. Kalau misalnya tidak bisa mengangkatkan penerimaan, minimal tidak meningkatkan, tidak mengurangi, tidak meningkatnya juga dengan harga-harga bahan pangan terutama yang ada di pasaran. Adila dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Komisi 11 DPR RI yang meminta pemerintah mengambil langkah tepat terkait penetapan upah minimum provinsi bagi buruh untuk tahun 2024. Di tengah kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan juga melambatnya ekonomi global. Kebijakan strategis terkait UMP akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap buruh, mengingat hal ini sangat berkaitan erat dengan sektor real. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah tepat terkait penetapan upah minimum provinsi bagi buruh untuk tahun 2024 mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah berharap pemerintah dapat menunjukkan keberpihakannya terhadap kesejahteraan buruh dengan tetap memperhatikan kemampuan pengusaha di dalam manajemen keuangan perusahaan. Menurutnya, di tengah kondisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan strategis sangat dibutuhkan sebagai solusi yang tepat terkait persoalan UMP buruh. Saya minta realistis saja. Ya, kita dalam kondisi tadi sudah katakan pengaruh dari krisis di sana itu banyak dampaknya terhadap terutama ekspor ya. Jadi saya minta juga teman-teman realistis
Yang paling utama adalah bagaimana mempertahankan kondisi existing perusahaan-perusahaan. Sekarang ini kan dalam kondisi yang kurang menguntungkan bagi mereka. Di sejumlah daerah di tanah air, aksi buruh terjadi di penghujung tahun 2024 dengan salah satu tuntutannya ada kenaikan UMP tahun 2024 sebesar 15%. Tuntutan buruh ini dilatar belakangi dengan adanya kenaikan harga bahan pokok, kenaikan ongkos transportasi, serta naiknya harga sewa rumah tinggal. Oki dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana menghimbau pemerintah, terutama Kemenkumham, untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas dalam mempersiapkan pemilu 2024 mendatang. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengatakan, jelang pemilu 2024, terdapat 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh lembaga pemerintah termasuk Kemenkumham. Eva menyebut, 3 poin tersebut adalah pentingnya untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas dalam mempersiapkan pemilu 2024 mendatang. Ia menyatakan hal ini menjadi tugas bersama dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Terlebih, Menkumham Yasona Lauli sebelumnya juga telah menjalani pelaksanaan pemilu pada pemilu 2019 silam. Sehingga menurutnya, Menkumham dan jajarannya dapat menjaga 3 poin penting tersebut untuk dapat mensukseskan pemilu 2024. Memiliki pilihan masing-masing, memiliki preferensi dalam pandangan politiknya. Namun karena sebagai tugas dan kewajiban ASN dan Pak Menteri Hukum dan HAM yang dalam raker ini dibahas adalah menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas. Saya yakin ini bisa dilakukan oleh Pak Menteri Kumham dengan baik, karena pada saat 2019 itu kan Pak Yasona Lauli juga menjadi atau sudah menjabat sebagai Menteri Kumham pada saat itu, dan buktinya itu bisa berjalan dengan baik. Menurut saya ini tidak perlu dikhawatirkan, dan mari kita berikan kepercayaan pada Pak Menteri Kumham dan beserta seluruh jajarannya bisa melaksanakan amanah dari rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Ya pemirsa, jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Ya pemirsa, menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah, sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan surat suara yang terbatas. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Indonesia sebentar lagi akan merayakan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan yang dikenal dengan pemilihan umum. Jelang pemilu tanggal 14 Februari 2024, berbagai persiapan gencar dilakukan, termasuk melalui peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa rapat dan kunjungan kerja digelar DPR RI untuk memastikan ajang 5 tahunan pemilu dapat berjalan lancar, baik dari sisi regulasi maupun logistik. Apalagi setiap perhelatan pemilu memiliki beban persiapan yang berbeda, atau bahkan bertambah dibanding sebelumnya. Seperti bertambahnya jumlah populasi dan berubahnya kondisi demografi Indonesia. Menurut hasil pencocokan dan penelitian Komisi Pemilihan Umum, daftar pemilih tetap pemilu 2024 naik sebesar 12 juta dibanding 2019. Jumlah tempat pemungutan suara otomatis mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar 809.000 menjadi 823.000 tempat pemungutan suara. Sedangkan pemilih dari mancanegara mencapai 1,7 juta orang yang tersebar di 128 wilayah dengan 3.000 lebih tempat pemungutan suara. Kategori pemilih juga didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sekitar 55% dari total daftar pemilih tetap. Tak hanya itu, pada pemilu tahun 2024 akan ada 1 juta masyarakat disabilitas yang dapat ikut menyalurkan hak pilihnya. Dengan berbagai kondisi itu, maka DPR terus mendorong KPU dan panitia pengawas pemilu di daerah untuk segera melengkapi berbagai kebutuhan. Anggota Komisi 2 DPR RI Ibnu Mahmud Bilaludin menekankan pentingnya kecukupan stok surat suara di daerah. Sebab berdasarkan hasil peninjauan ke beberapa wilayah, ternyata masih ditemui persoalan kurangnya surat suara. Padahal persediaan surat suara sangat penting untuk memaksimalkan hak pilih masyarakat. Makanya ini kan antara kewajiban dan ketersediaan surat ini kan nggak bisa bersamaan ya, sehingga ada beberapa lokasi TPS di mana terjadi kekurangan surat suara. Ini terjadi di beberapa tempat ya. Kalau di Jogja itu ada daerah karena orang pada sekolah. Nah, kalau di sini itu tadi ada yang memang mereka memutuskan untuk tidak pulang, tapi mereka memilihnya di kota saja tempat mereka kerja. Karena memang kalau pulang, Riau ini kan luas sekali ya, mungkin pulang jauh, susah dan seterusnya. Nah, saya kira ini harus menjadi perhatian. Tak hanya logistik, tetapi antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya juga perlu dijaga. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi penuh demi terpilihnya pemimpin bangsa yang terbaik. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju. Lebih spesifik, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia dapat menunjukkan netralitasnya dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan. Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Menanggapi pernyataan itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan unsur TNI akan menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Ia menyebut akan mendirikan posko bersama di sejumlah TPS untuk menjaga keamanan. Kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu. Sehingga kalau ada masalah di situ bisa diselesaikan. Menjaga netralitas kerap kali digaungkan jelang perhelatan pemilu.
Tujuannya agar suara rakyat dapat murni mengalir, terlindung dari campur tangan yang tidak netral. Sehingga mereka yang terpilih betul-betul lahir dari rahim demokrasi tanpa intervensi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, berbicara tentang masa kecil tentunya tidak lepas dari permainan anak-anak nih. Di mana Indonesia ini memang banyak sekali dan juga terkenal dengan keanekaragamannya. Tentunya juga memiliki permainan tradisional di masing-masing daerah. Namun seiring berjalannya waktu, kemajuan pesat teknologi turut andil dalam tergerusnya keberadaan permainan tradisional. Dan pemirsa, apa saja ragam permainan tradisional pada zaman kita kecil? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya yang unik dan juga menarik. Dan permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak merupakan salah satu hasil dari budaya Indonesia. Ya, setuju Mam, dan karena memang Indonesia ini memiliki beragam permainan tradisional, namun seiring berkembangnya waktu, permainan tradisional tersebut mulai tergerus. Apalagi di zaman ini, anak-anak zaman sekarang ini lebih memilih bermain gadget atau video game dibandingkan permainan tradisional yang sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk perkembangan motorik anak. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan permainan tradisional apa saja yang masih marak dimainkan di zaman ini pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Bicara soal permainan, mungkin anak-anak zaman sekarang lebih mengenal video game atau permainan modern lainnya. Sementara pada tahun 1970-an, anak-anak bermain dengan permainan tradisional. Permainan tradisional asli Indonesia sendiri sebenarnya sangat beragam. Hampir setiap daerah pasti memiliki minimal satu permainan tradisional yang lazim dimainkan anak-anak. Nah, apa saja ragam permainan tradisional asli Indonesia tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Layang-layang. Siapa nih di antara kamu yang pernah main layang-layang di lapangan luas? Layang-layang adalah salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Layangan merupakan lembaran tipis berkerangka yang diterbangkan oleh pemainnya ke udara di area yang lapang. Permainan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Tak hanya dilakukan anak-anak, orang dewasa pun juga gemar bermain layang-layang. Seiring berjalannya waktu, bentuk layang-layang juga semakin berkembang, seperti bentuk naga, burung, hingga perahu. Permainan tradisional layangan minimal dimainkan oleh 2 orang dan semakin banyak akan semakin seru. Kelereng. Macam permainan tradisional lainnya yang umum digemari anak laki-laki ialah kelereng. Pada beberapa daerah di Indonesia, kelereng memiliki sebutan lain yang berbeda-beda. Di daerah Jawa, kelereng disebut nekeran. Di Betawi disebut gundu, di Palembang disebut ekar, dan di Banjar disebut kleker. Kelereng sendiri memiliki bentuk bulat dan terbuat dari kaca, tanah liat, atau agate. Umumnya, kelereng memiliki diameter 0,5 inci atau 1,5 cm.
Aturan dalam permainan kelereng juga cukup beragam. Hal ini tergantung dari tradisi di daerah masing-masing. Namun pada umumnya, sebelum memainkan kelereng, terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati. Apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, maka kelereng akan menjadi miliknya. Lompat karet. Lompat karet merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan. Sebelum bermain, anak-anak harus mengepang terlebih dahulu karetnya sehingga menjadi sebuah tali yang panjang. Cara mengepangnya yaitu menyambungkan 2 karet pertama dengan 2 karet selanjutnya, sehingga bentuknya memanjang 3 hingga 4 meter. Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan 3 orang, di mana 2 orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Pemain yang terkena tali karet saat melompat dianggap kalah, sehingga harus berhenti bermain dan bertukar dengan temannya. Yang berikutnya ada congklak. Permainan yang dimainkan 2 orang ini cukup dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia. Orang Jawa menyebutnya dengan bermain dakon, sedangkan warga Sumatera menamainya congklak. Permainan ini disebut dentuman di Lampung dan mokaotan di Sulawesi. Congklak dimainkan menggunakan cangkang kerang yang juga disebut biji congklak dengan papan congklak yang memiliki 16 lubang. Total keseluruhan biji congklak ada 98 buah yang nanti akan diisi pada lubang papan congklak masing-masing 7 buah. Aturan permainan congklak cukup mudah. Pemain pertama membagikan biji dari satu lubang ke lubang lain, termasuk milik lawan. Jika biji terakhir berakhir di lubang yang masih ada biji congklak, biji tersebut diambil dan disebarkan kembali pada lubang lainnya. Namun, jika biji terakhir jatuh pada lubang yang kosong, pemain dianggap mati atau berhenti sejenak. Giliran pemain lawan melakukan hal yang sama sampai ia berhenti pada lubang yang tak ada bijinya. Begitu seterusnya, sampai ada yang memiliki jumlah biji terbanyak dan dialah yang menang. Yang terakhir ada bola bekel. Salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekel. Permainan bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana tapi syarat makna. Permainan bola bekel memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Menjadi salah satu warisan budaya di Indonesia, siapa sangka ternyata permainan bola bekel dipengaruhi oleh budaya Belanda pada awal kemunculannya. Bekel berasal dari bahasa Belanda bikkelen yang artinya membanting tulang. Satu set bola bekel terdiri dari 1 bola bekel besar berukuran seperti bola pingpong, serta 6 hingga 10 biji bekel. Jumlah biji bekel bisa beragam sesuai keinginan masing-masing. Peraturan bermain bekel cukup sederhana. Pemain terdiri dari minimal 2 orang. Pemain dimulai dengan melambungkan bola karet, kemudian diikuti dengan menaburkan biji bekel. Sewaktu bola melambung ke atas, pemain mengambil biji bekel yang terserak. Seorang pemain akan meraup jumlah biji sesuai dengan tingkatannya. Nah pemirsa, itu tadi 5 permainan tradisional yang pernah populer pada tahun 1970-an di Indonesia. Meski terlihat sederhana dan ketinggalan zaman, namun bermain permainan tradisional dapat membawa keceriaan dan tawa. Bahkan permainan tradisional bermanfaat dalam perkembangan kecerdasan intelektual dan kreativitas anak. Semoga permainan tradisional dapat dimainkan kembali oleh anak-anak zaman sekarang ya. Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya. Ya Om, kalau misalkan kita melihat tayangan tadi ya terkait dengan permainan tradisional yang banyak dimainkan kita zaman dulu nih, kira-kira Umam itu dulu suka mainnya apa nih? Kalau saya sih congklak ya Alfat, karena selain seru juga melatih untuk strategi. Kalau Alfat sendiri? Kalau saya sih sukanya layang-layang, karena memang kalau sensasinya kalau layang-layang itu sudah terbang di atas itu seperti puas banget gitu. Jadi apalagi, tapi itu hanya bisa dimainkan di musim kering ya. Semoga teman-teman ataupun anak-anak zaman sekarang ini masih kembali memainkan permainan tradisional di
zaman dulu ya, Umam. Betul sekali, Alfred. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023. Di antaranya pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen menerima ulama Palestina dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.